Sobat Mitra Tani Official, pemupukan adalah salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan dalam bertani. Salah dalam aplikasi pemupukan bisa berakibat fatal bagi pertumbuhan tanaman. Lalu bagaimana dan seberapa besar dosis pemupukan yang tepat bagi tanaman? Akan lebih akurat apabila kita menggunakan perhitungan ppm untuk melarutkan pupuk. Lalu apa itu ppm dan bagaimana perhitungannya? Pengertian konsentrasi larutan ppm. Pada dasarnya penghitungan ppm ini bertujuan untuk menghitung kadar kandungan yang terlarut dalam air. Selain pada dosis pupuk tanaman, penghitungan konsentrasi juga digunakan dalam pencemaran logam berat pada air. Satuan konsentrasi ppm parts per million, bagian per sejuta, adalah satuan yang dipakai sebagai satuan nirdimensi yang berasal dari pecahan yang sangat kecil. Misalnya konsentrasi larutan atau kelimpahan partikel yang sangat kecil. Misalnya larutan dengan konsentrasi 21 ppm berarti, setiap 1 juta bagian larutan hanya ada 21 bagian zat terlarut jika dinyatakan dalam pecahan. Konsentrasi ini adalah 21 per 1 juta atau 0,000021. Namun bagi petani awam masih sulit untuk menerima penjelasan tentang ppm, namun jangan khawatir, di sini admin akan memberikan solusi bagi yang awam tentang ppm. Tanaman membutuhkan nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangannya, agar hasil produksinya saat pemanenan bisa maksimal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam pemenuhan nutrisi ini, bisa dilakukan dengan memberikan hara-hara ke tanaman melalui pemupukan. Unsur hara untuk tanaman ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di mana unsur hara makro terdiri dari N, P, dan K atau hara makro primer. Hara makro primer merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah paling banyak selama siklus hidupnya. Sementara hara makro sekunder adalah nutrisi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang kebutuhannya tidak sebanyak unsur hara makro primer. Dan hara mikro merupakan nutrisi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang diperlukan dalam jumlah sedikit, sebagai pelengkap unsur hara makro primer dan sekunder. Jika kekurangan bisa menjadi faktor pembatas produksi tanaman, apakah semua tanaman jumlah kebutuhan unsur haranya sama? Jawabannya tidak. Masing-masing tanaman kebutuhan nutrisinya berbeda-beda, sesuai dengan fase pertumbuhannya. Fase pertumbuhan tanaman sendiri terbagi menjadi vegetatif dan generatif. Vegetatif. Pada fase vegetatif, tanaman aktif menumbuhkan akar, batang, dan daun. Agar pertumbuhan organ tanaman tersebut maksimal, tanaman membutuhkan N, P, dan K. Pada pertumbuhan awal, bisa dengan memberikan pupuk dasar. Kemudian pemupukan dilanjutkan pada tahap awal vegetatif. Untuk jumlahnya, kebanyakan tanaman pada fase ini lebih dominan butuh pupuk yang mengandung N dan P yang tinggi. Sedangkan hara K, jumlahnya tidak sebanyak N dan P. Sederhananya, fase vegetatif, NN plus PP plus K. Generatif. Saat memasuki fase generatif, tanaman aktif menumbuhkan bunga, pembesaran buah, dan pematangan buah. Di fase generatif awal, atau pada saat pembungaan, kebutuhan N, P, dan K dominan seimbang. Atau, fase generatif awal, NN plus PP plus KK. Berikutnya, yaitu pembesaran buah dan pematangan buah, unsur N dan K lebih dominan. Sementara P rendah, atau, fase generatif, NN plus P plus KKK. Berikut link untuk penjelasan manfaat N, P, dan K. Manfaat nitrogen N bagi tanaman. Manfaat fosfor P bagi tanaman. Manfaat kalium K bagi tanaman. Sebaiknya pemupukan diberikan sesuai dengan nutrien removal tanaman. Selain itu, juga disesuaikan dengan kondisi petanah.